Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan resep olahan cumi-cumi yang rasanya itu enak banget dan dijamin bikin tambah nasi alias auto boros nasi. Nah, penasaran mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama di sini kita akan menggunakan setengah kilogram cumi. Ini ukurannya sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian nanti ini kita akan bersihkan kulitnya dan kotoran yang lainnya. Dan ini akan kita cuci bersih. Kemudian ini aku akan belah menjadi dua bagian ya, setiap satu ekor cuminya. Kemudian kita gurat tipis dan hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini udah aku cuci bersih ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan yang lainnya, di sini aku juga menggunakan kentang. Ini beratnya kurang lebih setengah kilogram ya. Kemudian ini juga kita kupasi dan kita potong seperti ini. Tapi ini opsional, mau dipotong seperti apa juga boleh. Ini sesuai selera masing-masing ya, potongnya mau dipotong seperti apa. Kemudian ini kita cuci bersih dan kita sisihkan. Dan ini untuk bumbu yang tidak dihaluskan. Di sini ada 1 buah bawang bombay, 1 batang bawang prai, 1 batang serai, dan ada 2 buah cabai hijau besar, dan ada 9 buah cabai rawit merah. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan, di sini ada 3 buah tomat merah, 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah ruas jahe, dan 3 butir kemiri. Kemudian ada setengah ruas kunyit. Ini akan kita haluskan nanti. Nah, ini bumbu yang udah aku haluskan. Ini aku ulek aja. Tomatnya nggak terlalu halus ya. Aku halusinnya cukup kita ulek kasar aja seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau dihalusin juga boleh atau di blender. Tapi aku sukanya diulek aja seperti ini ya. Dan ini bumbu yang tidak dihaluskan. Ini cuman kita iris-iris aja ya. Dan serainya ini cuman aku geprek. Dan cabai rawitnya kita biarkan utuh aja seperti ini. Dan untuk bahan sausnya, di sini kita akan menggunakan garam secukupnya, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus tomat, dan setengah sendok teh lada bubuk.
semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku akan membagikan resep olahan kentang, tempe, dan telur puyuh. Ini cara buatnya mudah dan rasanya enak. Dan ini cocok juga untuk selingan pengganti lauk sehari-hari di rumah. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan yang pertama, di sini kita akan menggunakan 1/4 kg kentang. Kemudian ini kita potong dadu dan kita cuci bersih, kemudian kita sisihkan. Kemudian ada 1 papan tempe yang dipotong dadu seperti ini dan 10 butir telur puyuh yang udah kita rebus, kemudian dikupasi kulitnya. Dan untuk bumbu yang tidak dihaluskan, di sini ada 2 lembar daun jeruk, 2 buah cabai hijau besar, dan 1 buah cabai merah besar, dan ada 1 batang bawang prei. Ini akan kita pisahkan antara batang yang putih dan daun yang hijaunya. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, di sini ada 2 buah tomat merah, 4 siung bawang putih, dan 1 buah cabai merah besar, dan ada 6 siung bawang merah, serta ada 3 butir kemiri. Kemudian ada 2 sendok makan saus tiram, garam secukupnya, dan 3 sendok makan kecap manis. Lanjut kita ke cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah minyak gorengnya ini panas, langsung aja kita goreng kentangnya terlebih dahulu. Dan ini kita goreng kentangnya sampai empuk dan matang dan tekstur warnanya itu sedikit kecoklatan. Kemudian setelah kentangnya ini empuk dan matang, ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Kita goreng kembali tempenya. Ini kita goreng tempenya sampai matang dan warnanya sedikit kecoklatan. Nah, ini tempenya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, kita tumis bumbu halusnya ya. Kemudian masukin 2 lembar daun jeruk beserta batang bawang prei yang putihnya. Kita masukin terlebih dahulu karena ini teksturnya lebih keras. Kemudian kita masukin irisan atau potongan cabai merah besarnya dan ini kita tumis sampai cabai merah besarnya ini setengah layu. Dan setelah cabai merah besarnya ini setengah layu, langsung kita masukin juga potongan cabai hijau besarnya. Nah, ini kita tumisnya nggak usah lama-lama ya. Ini kita tumis sebentar aja, cukup kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian langsung aja kita masukin telur puyuhnya dan ini kita aduk rata kembali. Kemudian setelah tercampur rata, langsung aja kita masukin kentang dan tempe yang udah kita goreng terlebih dahulu tadi ya. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis dan kita tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram. Kemudian ini diaduk dan diratakan ya. Nah, ini sambil terus diaduk ya sampai semuanya ini benar-benar tercampur rata dan bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam bahan-bahannya.
meresap semua ya bumbu-bumbunya. Dan yang terakhir kita masukin irisan bawang prei yang daun hijaunya, karena ini teksturnya lembut. Dan ini cukup sebentar aja kita masaknya, nggak perlu lama-lama. Kemudian bisa langsung kita angkat dan disajikan. Alhamdulillah ini udah jadi. Cara buatnya gampang banget kan. Nanti kalian bisa cobain ya buat di rumah. Ini cocok banget untuk selingan atau pengganti menu sehari-hari di rumah. Kalian bisa cobain nanti di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku mau buat sambal udang ala rumah makan Padang. Ini rasanya enak banget. Cara buatnya juga gampang. Bahan-bahannya juga simple, mudah kita temukan di sekitar kita. Dan ini dimakan dengan nasi anget, mantap banget. Yuk langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya ya. Oke, ini untuk keseluruhan dari bahan-bahannya. Kemudian ini untuk bumbu yang dihaluskan dan bumbu yang tidak dihaluskan. Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah minyaknya panas, langsung aja dimasukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian ini kita tumis sampai mengeluarkan aroma wangi dan sedikit kecoklatan. Kemudian setelah bawang merah dan bawang putihnya wangi dan sedikit kecoklatan, selanjutnya langsung kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian ini kita aduk hingga semua bahan-bahannya tercampur rata, dan ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi. Oke, ini bumbunya udah matang dan ini aromanya udah wangi. Selanjutnya masukkan udang kupasnya. Kemudian ini kita tumis sebentar dan kita aduk hingga semua tercampur rata. Dan setelah semua tercampur rata, tambahkan garam secukupnya. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya. Dan ini kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kemudian ini aku tambahkan sedikit gula pasir, jadi rasanya itu ada sedikit manis-manisnya ya. Dan ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Dan yang terakhir kita masukin potongan tomatnya. Ini nggak perlu terlalu lama kita tumisnya ya. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian setelah tercampur rata, masukin irisan bawang prei dan kita aduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata. Oke, ini udah cukup dan ini aromanya wangi banget. Ini langsung bisa kita angkat dan kita sajikan. Alhamdulillah, sambal udang ala rumah makan Padang ini udah jadi. Ini rasanya enak banget, pedas, manis, dan gurih. Dan kalian bisa mencobanya untuk membuat di rumah ya. Oke, terima kasih kepada semua yang udah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan jika bermanfaat di share. Insya Allah sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum.
Bismillahirrohmanirrohim. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau masak menu yang simple, praktis. Ini hemat juga di kantong, irit biaya, irit budget, tapi rasanya tuh enak banget, bikin ketagihan dan langsung jadi semangat ya makannya. Dan ini cocok banget untuk menu akhir bulan. Pokoknya kalian semua wajib cobain buat di rumah ya, dijamin ini rasanya enak. Oke, langsung aja kita simak videonya sampai selesai.